Guys, emang beneran masih zaman kuliah teknik sipil? Jadi video kali ini kita bakal bahas jurusan teknik sipil. Apa sih sebenarnya jurusan teknik sipil itu dan gimana prospeknya? Apa mereka cuma ngurusin tukang dan jadi mandor bangunan doang? Halo guys, sobat-sobatku yang terdidik sekalian. Jadi kali ini kita bakal bahas jurusan teknik yang paling pertama dan paling tua di sejarah umat manusia. Jadi jurusan ini memang jurusan teknik yang paling dikenal sama orang-orang zaman dulu dan taunya teknik itu ya teknik sipil. Jadi gue di sini sebagai orang yang udah cukup lama ya kerja di pembangunan khususnya infrastruktur, itu nggak asing banget sama orang teknik sipil. Dan di sini gue jadi tertarik banget buat bahas sebenarnya jurusan teknik sipil itu ngapain dan prospeknya gimana. Sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal edukasi, personal finance, psikologi positif. Buat kamu yang suka konten-konten macam itu, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kamu yang merasa konten ini bermanfaat dan kira-kira teman kamu butuh, jangan lupa buat like video ini dan juga share ke temanmu yang kira-kira butuh konten macam ini ya. Jadi sebelum kita mulai lebih dalam lagi, pasti kalian juga bertanya-tanya, sebenarnya teknik sipil itu apa sih? Ya, jadi singkat kata, teknik sipil itu ya teknik yang mempelajari perancangan, pembangunan, dan juga renovasi bangunan atau tepatnya fasilitas umum. Jadi insinyur teknik sipil itu ya dia menggunakan ilmunya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Misalnya gedung, jalan, jembatan, dan bendungan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kata kuncinya kenapa bisa dibilang sipil ya karena dia itu membangun fasilitas umum. Sebagai jurusan teknik tertua, dulunya tuh bahkan cuma ada 2 teknik di dunia ini, yaitu teknik sipil dan teknik militer aja. Nah sekarang di kepala kebanyakan orang, teknik sipil itu ya pekerjaannya yang ngurusin struktur bangunan, struktur gedung aja. Padahal kenyataannya teknik sipil itu punya banyak konsentrasi atau subjurusan. Memang yang pertama yang paling terkenal itu adalah structural engineering, yaitu seperti yang kita tahu ngurusin struktur bangunan. Tapi masih ada lagi geotechnical engineering, dia yang ngurusin bagian tanah dari bangunan, masih konstruksi juga tapi dia fokus di tanah. Terus ada juga transport engineer, jadi dia ini fokus untuk engineering di bidang transportasi, misalnya untuk jalan tol, misalnya untuk landasan pesawat terbang, itu urusan transport engineer. Ada juga coastal engineering atau istilahnya marine engineering atau teknik kelautan, sifatnya untuk infrastruktur untuk marine, misalnya untuk jetty, pelabuhan seperti itu. Lalu ada lagi hidrologi, jadi ini urusannya itu untuk air ya, jadi memang sipil air. Kemudian masih ada lagi namanya manajemen konstruksi dan juga manajemen proyek, ini ada berbeda. Tapi intinya mereka ini mengurus manajemen dari pembangunan, dari proyek. Karena seperti yang kita tahu untuk pembangunan proyek sipil ini nggak mungkin dikerjakan satu orang, sehingga diperlukan manajemen di baliknya. Nah sekarang kalian udah punya gambaran kan seenggaknya teknik sipil itu ngapain. Jadi kita bisa mulai gerak nih ke bagian yang paling gurih. Jadi yang pertama itu kita ngomong masalah gaji. Jadi buat gaji teknik sipil ini akan gua bagi menjadi 2 secara umum. Yang pertama itu gaji per posisi, terus yang kedua adalah gaji rata-rata untuk jurusan teknik sipil. Jadi untuk gaji per posisi kita mulai dari entry level. Jadi benar-benar kamu pertama kali masuk kerja tanpa pengalaman itu digaji berapa. Jadi untuk range gaji entry level teknik sipil itu ada di angka 4 juta sampai 7 juta. Angka itu ya memang standar teknik, cuman kalau di bidang teknik favorit dia di batas bawahnya emang nggak setinggi misalnya teknik elektro atau teknik mesin. Selanjutnya untuk entry level juga, tapi untuk di perusahaan atau institusi yang favorit itu teknik sipil ada di range gaji 6 juta sampai 12 juta. Ini kurang lebih standar teknik favorit juga, cuman dia memang untuk batas bawahnya sedikit lebih rendah. Nah kemudian kita mulai masuk ke yang nggak junior lagi. Jadi ini untuk pekerjaan yang senior. Dalam artian ini senior yang masih membutuhkan keahlian teknik sipil ya. Jadi bukan seorang manajer, tapi senior civil engineer atau principal. Itu range gajinya ada di 20 juta sampai 40 juta. Nah gaji atasnya ini sebenarnya cukup tinggi, cuman kalau dibandingkan sama teknik favorit lain dia nggak terlalu tinggi. Karena kalau dibandingkan sama teknik favorit lain
lain yang istilahnya energized atau yang hidup, teknik sipil ini bertanggung jawab atas bangunan atau struktur yang kenyataannya kalau memang gagal, yang terjadi hanya itu runtuh. Sedangkan kalau kita bandingkan teknik elektro, teknik kimia, teknik mesin, itu mereka kalau sampai terjadi sesuatu, yang terjadi nggak cuma runtuh tapi meledak. Memang hazardnya yang di sini ditanggung berbeda, jadi resiko berbeda, sehingga gaji yang dibayarkan terpengaruh juga. Nah, kita udah tahu gaji per posisinya, kita akan masuk ke gaji per jurusan. Nah, untuk gaji per jurusan untuk teknik sipil itu angkanya ada di 7 juta. Ini bisa dibilang untuk teknik ya standar, biarpun memang untuk di seluruh jurusan ini cukup bisa disyukuri. Tapi kalau kita bandingin sama jurusan teknik yang favorit memang cukup rendah, karena mostly untuk gaji batas bawahnya untuk teknik sipil ini memang cukup rendah ya bandingkan sama teknik favorit lainnya. Selanjutnya kalau gue disuruh menilai dalam angka, itu gue akan kasih nilai 7,5, yaitu dia nggak tinggi banget dan nggak rendah banget, jadi masih standar teknik juga. Kemudian kita masuk ke kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini biasanya salah satu kelemahan dari jurusan teknik. Cuman untuk teknik sipil ini rada berbeda, karena teknik sipil ini ada di mana-mana dan mostly mereka juga banyak yang menjadi project engineer, yang banyak berurusan sama orang, jadi nggak cuma alat doang. Di sini untuk kebahagiaan teknik sipil gue bagi jadi dua. Yang pertama itu adalah kebermaknaan dari pekerjaan, jadi meaningfulness-nya, seberapa orang merasa bermakna bekerja dengan ijazah teknik sipil. Terus yang kedua adalah kepuasan atau satisfaction, seberapa puas orang bekerja dengan ijazah teknik sipilnya. Jadi untuk yang pertama kebermaknaan, jadi nilai untuk kebermaknaan teknik sipil ini lumayan di 68 dari 100, nggak tinggi tapi untuk teknik ini cukup lumayan. Memang untuk teknik itu kebanyakan tidak terlalu bermakna, tapi sedikit perbedaan untuk teknik sipil ini karena mereka tidak hanya bekerja dengan alat, mereka juga sering dan banyak berinteraksi, khususnya untuk mereka yang bekerja sebagai project engineer. Sedangkan untuk kepuasannya nggak beda jauh dari angka kebermaknaannya, jadi untuk kepuasannya angkanya di 71. Ini juga kemungkinan karena gaji mereka yang secara umum cukup, biarpun tidak tinggi, dan juga kemudahan mereka mencari pekerjaan, jadi angka 71 itu sedang. Dan kalau kita rata-ratakan ini dari awal tadi, kebermaknaan dan juga kepuasan, kita bisa mendapatkan nilai rata-rata untuk jurusan teknik sipil itu di 7,5 ya. Kemudian dari tadi kita udah bahas nih, gajinya berapa, terus bahagia apa enggak kalau bekerja. Nah sekarang itu kita tes, mereka di dunia kerja laku apa enggak, terserap atau enggak. Jadi yang pertama mulai kita bahas itu outlook-nya, jadi masa depannya, prospek jurusan teknik sipil ini gimana. Nah kalau dari angka yang gua ambil, dia tuh teknik sipil emang dari dulu sampai sekarang tuh emang nggak pernah berkurang ya, tapi kenyataannya ya nggak pernah bertambah juga. Jadi angkanya itu emang cukup normal, untuk pertumbuhannya 8%. Dia itu rata-rata tapi ya rada tinggi dikit lah, rata-rata atas. Jadi 8% pertumbuhan per tahunnya untuk teknik sipil ini. Nah itu kan di masa depan. Terus kalau sekarang gimana? Nah ini gua gampangnya itu kalau di job street lowongan teknik sipilnya banyak atau enggak. Nah kalau dari job street itu lowongannya yang ketemu ada sekitar 1.000 lowongan. 1.000 lowongan ini bisa dibilang ya bagus tapi standar. Tadi katanya lowongannya standar, bagus, lalu gimana penganggurannya? Nah kalau dari angka pengangguran, teknik sipil ini ternyata memang salah satu jurusan yang sangat sulit untuk menganggur. Jadi angka penganggurannya itu ada 1,5%. Mengingat jurusan teknik sipil ini banyak banget kampus yang menyediakannya, angka 1,5% ini ya luar biasa banget sebenarnya. Jadi bisa dibilang teknik sipil ini selalu dibutuhkan ya. Dan dia termasuk jurusan yang paling sedikit angka penganggurannya. Nah terus kita udah ngeliat nih jurusan teknik sipil sepertinya memang mudah nih mencari kerja. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mereka kerja di mana? Ini kalau masalah kerja di mana, untuk prospek pekerjaan secara umum mayoritas itu mereka yang pertama itu bekerja di konsultan teknik atau konsultan rekayasa, konsultan engineering. Jadi yang membuat kalkulasi teknik itu mereka banyak juga yang bekerja di situ. Terus yang lebih banyak lagi itu ada di konstruksi atau istilahnya kontraktor. Oh di sini istilahnya tuh karya-karya itu, biarpun nggak mesti di BUMN juga. Jadi kebanyakan mereka itu ada di kontraktor konstruksi. Terus yang terakhir itu mereka banyak di infrastruktur pemerintah ya. Nggak harus bekerja di BUMN juga. Jadi mereka bisa jadi operatornya, misalnya bandara, jalan tol, fasilitas kereta api. Jadi hal-hal seperti itu memang mayoritas banyak yang menyerap untuk lulusan teknik sipil ini, biarpun nggak sebanyak yang pertama tadi, yaitu konsultan dan kontraktor. Cuma sekarang kalau ditanya lagi nih, itu kan yang paling banyak bekerja ya, tapi kalau yang paling gede gajinya kerja di mana? Ya ini sepertinya udah umum banget ya, karena udah gua ngomong di awal tadi, mayoritas teknik sipil itu gaji bawahnya itu nggak tinggi, karena mereka mayoritas ya tidak bekerja di industri yang gajinya tinggi. Dan untuk yang gajinya tinggi udah bisa ditebak, untuk orang sipil tentu aja di migas, jadi dari yang hulu migas dan juga distribusi migas. Ada juga sih pengolahan limbah, itu gajinya besar juga. Tapi kenyataannya memang itu gajinya besar, tapi bisa dibilang minoritas. Karena secara persentase orang-orang sipil yang masuk di migas itu nggak besar, jumlahnya hanya 0,5% dan termasuk orang-orang yang berkualitas dan beruntung. Jadi kalau
kalau kamu memang dari awal pengen masuk di migas, ya jangan masuk sipil, karena nggak itu jalurnya. Jalurnya emang di konsultan atau kontraktor konstruksi ya. Nah, kalau kita nggak ngomong masalah gaji, karena kita di sini kita ngomong kemungkinan mereka diserap di mana, terus seberapa mudah mereka terserap. Teknik sipil ini emang jurusan yang bagus, dan emang untuk masalah penyerapan bisa dibilang ya bagus. Jadi kalau gue disuruh kasih nilai, itu angka teknik sipil itu ada di 8,5 untuk nilai penyerapannya. Kemudian kita mulai masuk selanjutnya, kita bahas masalah kemudahan. Jadi kemudahan ini maksudnya apa? Yang pertama itu kemudahan, seberapa mudah mereka masuk sampai keluar, istilahnya kuliahnya sulit apa enggak. Terus yang kedua, setelah mereka keluar dari kampus ingin mencari pekerjaan menggunakan skill yang mereka ambil dari kampus, itu seberapa mudah sih mereka nyebrang ke bidang yang lain atau kesempatan bekerja di luar bidang mereka itu seberapa luas. Jadi yang pertama kita ngomong seberapa mudah kuliahnya. Tentu aja kita ngomong teknik nggak mungkin mudah, tapi khususnya teknik sipil dia termasuk teknik yang paling tua, dan apalagi zaman dulu itu kalau orang teknik sipil tuh nggak mungkin 4 tahun 5 tahun beres, 7 tahun sampai bisa dibilang insinyur. Kalau dari data Harvard ya, ini nggak cuma di Indonesia, data majalahnya Harvard, teknik sipil termasuk urutan ke-7 dari 55 jurusan yang didata. Angka itu tentu aja menunjukkan bahwa kuliah teknik sipil itu nggak mudah, biarpun memang dia itu kalah kalau dibandingin sama arsitektur yang kalau kuliah sampai tipes-tipes itu. Tapi ya kenyataannya memang teknik sipil itu secara umum dia memang susah. Nah sekarang kita udah tahu kuliahnya susah. Kalau udah lulus kira-kira gampang nggak mencari kesempatan lain selain di persipilan? Jadi ya seperti yang kita tahu, kalau orang teknik itu di mana-mana dipandangnya lebih superior. Kepalanya itu lebih bisa kalkulasi ketimbang katakanlah lulusan sosial. Apalagi teknik sipil itu kalau orang-orang zaman dulu taunya teknik itu insinyur itu ya orang sipil. Jadi di masyarakat dia lebih terpandang memang. Tapi kalau kita mau tahu nih prospek kerjanya untuk orang yang nggak pengen jadi orang insinyur sipil itu bisa jadi apa? Nah yang pertama tentu aja jadi dosen. Kalau kamu ambil S2, S3, istilahnya kampus yang punya fakultas teknik itu pasti punya jurusan teknik sipil. Dan kemungkinan jadi dosennya itu besar sekali kalau kamu sampai S2, S3. Secara umum juga orang teknik itu biasanya sih lebih kalkulatif sehingga mereka punya bakat menjadi pengusaha. Nah khususnya untuk orang teknik sipil, mereka ini juga mendapatkan pelajaran manajemen. Biarpun memang nggak sekenceng misalnya manajemen industri atau teknik industri, tapi intinya kalau orang teknik sipil itu juga memiliki pendidikan manajemen, jadi nggak selugu katakanlah orang teknik elektro. Teknik sipil ini bisa lebih memahami untuk menjadi pengusaha, dan dikhususkan lagi pengusaha pemborong atau kontraktor itu memang menjadi salah satu dunia sendiri buat lulusan teknik sipil untuk menjadi pemborong yang dia miliki sendiri. Jadi istilahnya pengusaha dan juga pemborong. Terus tadi gue juga udah sempat ngomong prospek kerja untuk lulusan teknik sipil di infrastruktur pemerintah. Jadi mereka juga punya peluang untuk menjadi PNS yang non infrastruktur. Memang mostly di infrastruktur, tapi ya kemungkinan mereka jadi PNS yang katakanlah nggak harus di bidang pekerjaan umum itu juga ada. Ini juga banyak dibutuhkan di BUMN ya. Kalau nggak pengen di bidang infrastruktur juga BUMN lain juga banyak yang bisa menerima lulusan teknik. Ketika ada rekrutmen semua jurusan, teknik sipil itu juga termasuk yang diutamakan. Sama halnya juga prospek bekerja di kantoran atau korporat, itu teknik sipil juga punya jalan ke situ. Nggak harus menjadi seorang engineer, bisa jadi menjadi analis. Kalau orang teknik biasanya cepat belajar untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat dari awal tadi, memang sih kuliahnya susah, tapi prospeknya cukup baik. Biarpun untuk ke bidang teknologi mereka tidak bisa kearahkan ke situ ya, karena kembali lagi ini termasuk jurusan yang mempelajari ilmu yang cukup tua. Jadi kalau kita ngomong teknologi ya nggak bidangnya orang sipil ke situ, tapi secara umum prospek buat pivot atau pindah ke bidang lain itu besar. Jadi memang minusnya itu kuliahnya yang susah, dan itu nggak hanya kuliah yang susah, tapi memang kuliahnya susah. Gue nggak bisa kasih nilai dia bagus, tapi ya nggak jelek juga. Jadi gue kasih nilai tengah-tengah di 7,5. Nah selanjutnya kita bahas soal keberlanjutan. Keberlanjutan itu apa? Intinya sih seberapa aman. Jadi yang pertama itu seberapa mudah mereka mencari pekerjaan yang aman buat masa depan mereka. Terus yang kedua itu kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi. Sekarang itu lagi zamannya AI dan robot di mana-mana. Kita masuk yang pertama dulu. Yang namanya jurusan teknik sipil itu memang nggak bisa lepas dari pekerjaan kontraktor. Mayoritas industri yang merekrut mereka adalah konsultan dan kontraktor. Tapi yang lebih banyak adalah kontraktor. Dan seperti yang kita tahu, kontraktor itu artinya ya mereka bekerja berdasarkan kontrak. Kontrak apa ya? Kontrak proyek. Jadi ketika proyeknya tidak ada, pekerjaan mereka selesai. Mostly untuk pekerjaan teknik sipil itu ya nature-nya seperti itu. Memang ada yang bekerja di pemerintahan, di BUMN, ngurus infrastruktur itu ada, tapi mostly mayoritasnya itu bekerja di kontraktor, dan mereka bekerja menyelesaikan proyek, dan kalau proyeknya sudah selesai ya sudah. Kalau nggak ada proyek lagi, mereka nggak bekerja lagi. Jadi gue bisa ngomong sebenarnya untuk keamanan bekerja lulusan teknik sipil ini ya kurang baik. Jelas banget, karena ya mayoritas itu bekerjanya project based, dan itu bukan pilihan karena mayoritas memang seperti itu. Kalau mendapat pekerjaan yang aman itu bukan mayoritas, dan termasuk yang berkualitas atau yang cukup
beruntung. Selanjutnya kita bakal bahas soal otomasi ya. Jadi seberapa mungkin sih pekerjaan insinyur teknik sipil, lulusan teknik sipil ini digantikan oleh robot? Dari data yang gua ambil, jadi angkanya sekitar 7%. Memang ada, tapi tidak perlu dikhawatirkan. Kalau cari yang kecil sekali itu benar-benar pekerjaan yang membutuhkan manusia banget, yang benar-benar misalnya jadi seorang dokter, misalnya jadi seorang psikolog, yang benar-benar tuh nggak bisa diotomasi karena tidak memiliki pola sedikit pun. Jadi benar-benar manusia sekali. Jadi angka 7% ini ya bisa digantikan robot, tapi sangat kecil dan nggak harus dipusingkan. Jadi kalau kita ngelihat dari nature pekerjaannya yang mostly kontrak, dan itu memang kurang baik. Tapi kalau kita ngelihat kemungkinan mereka digantikan robotnya itu nggak besar, ketika mereka mencari pekerjaan aman nggak bisa, ya udah mereka nanti keluar, tapi di masa depan pekerjaan mereka masih ada karena kemungkinan digantikan robotnya juga nggak besar. Jadi kalau gue disuruh kasih nilai, ya nggak usah jelek, nggak bagus juga, ya sudah aku kasih nilai 7. Nah, kita udah sampai di ujung video ini. Kita bisa ngelihat sebenarnya dari awal, dari gaji sampai keberlanjutan, itu nilai teknik sipil itu bisa kita rata-rata. Teknik sipil gue bisa kasih nilai 7,6. Jadi teknik sipil ini sebagai jurusan teknik yang paling tua dari dulu sampai sekarang memang pekerjaannya selalu ada, tapi kenyataannya memang dia untuk standarnya itu memang tidak terlalu tinggi, biarpun tidak bisa dibilang dia tidak favorit. Jadi teknik sipil ini memang kalau kamu punya passion di sini dan ingin jurusan yang sulit menganggur atau istilahnya gampang cari kerjaan, ya teknik sipil ini, biarpun memang masih banyak jurusan yang bisa memberikan kamu lebih di era sekarang ini. Jadi kurang lebih itu review dari gua. Kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Buat kalian yang merasa konten ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like dan juga share video ini. Jangan lupa juga subscribe channelnya. Dan mungkin buat kalian yang merasa video ini nggak cocok buat kalian atau mungkin tersakiti nonton video ini, ya nggak apa-apa, dislike aja video ini. Gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. And see you in the next video. Bye-bye.